Baca Fibis News, kembali lagi bertemu dengan saya Ika Akbarwati dan rekan saya Wahyu Sidarta dalam program Fibis Dialog. Ya, pada hari ini kita kedatangan tamu spesial, yakni Pak Alfred Pakasi. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, hari ini Baik, Kak. kita akan sedikit banyak membicarakan mengenai prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2012 mendatang. Iya Pak, kalau kita lihat sepanjang tahun 2011 tampaknya Indonesia memperoleh puji-pujian dari lembaga-lembaga internasional bahwa ekonominya masih solid dan lain sebagainya. Sebenarnya apa yang mendorong hal ini terjadi dan bagaimana prospek untuk tahun 2012 mendatang? Ya, sebenarnya yang membuat perekonomian Indonesia cukup solid salah satunya adalah karena tipikal ya atau karakteristik daripada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat bergantung kepada konsumsi domestik dalam negeri. Itu nilainya hampir 70% ya, sekitar demikian begitu. Nah, jadi di tengah situasi krisis global, gonjang-ganjing perekonomian global ya global di negara sana di sebelah Eropa, Amerika, kemudian Jepang juga yang resesi, kemudian China juga yang memperlambat pertumbuhan ekonominya gitu. Nah, itu justru Indonesia ini makin kuat dengan adanya pertumbuhan konsumsi domestik. Sejalan juga kemudian perekonomiannya meningkat dalam arti kelompok menengahnya juga bertambah. Nah, itu juga menjadi satu potensi. Nah, kedepannya ya kelihatannya sekitar itu menjadi satu kekuatan fundamental ekonomi Indonesia itu sendiri. Tentu ada gangguan dari kinerja ekspor kelihatannya untuk 2012. Bagaimanapun diperkirakan akan terpengaruh juga untuk ekspor ini. Nah, ekspor kalau untuk tahun 2011 mungkin akan terpengaruh sedikit, tapi pemerintah sementara ini cukup optimis bahwa target mencapai 200 miliar US dollar ekspor di akhir tahun 2011 akan tercapai. Ya, mungkin sekitar itu bisa tercapai. Tapi kalau 2012 kemungkinan ya akan terjadi penurunan kinerja ekspor kita sekitar 20-25%, kira-kira demikian. Nah, itu akan mempengaruhi sekitar barangkali ya cukup menekan pertumbuhan ekonomi, tapi tidak banyak ya, tidak banyak. Mungkin 0,2-0,3% sih bisa pengaruh terhadap GDP keseluruhannya. Lalu bagaimana Pak dengan inflasi? Seperti yang kita tahu kalau di tahun 2011 ini kan inflasi secara tahunan mengalami penurunan. Nah, sedangkan yang tadi konsumsi terus meningkat cukup tinggi. Nah, bagaimana prospeknya di 2012? Apakah inflasinya masih akan menunjukkan perlambatan? Seperti yang kita tahu kalau di bulan Oktober dan November BI sudah memangkas suku bunganya seiring dengan menurunnya laju inflasi ini. Jadi apakah pemangkasan suku bunga ini akan berlanjut di tahun 2012 mendatang? Ya, kalau kita lihat di tahun 2011 ini inflasi tahunan menurun dari Januari sekitar 7% ya, 7,02, kemudian turun sampai kira-kira di November itu 4,15. Overall diperkirakan untuk sepanjang tahun 2011 ini rata-rata itu akan sekitar mungkin 4,3 sampai 4,5% gitu year on year-nya untuk sepanjang 2011. Nah, bagaimana 2012? 2012 ini ada beberapa yang kita perlu waspadai. Salah satunya adalah harga minyak dunia yang terus atau kembali melambung lagi di sekitar level ya $100 per barrel gitu, kurang lebih seperti itu. Akan ya curah hujan cukup banyak, akan ada banjir, tentu mempengaruhi akan produksi bukan hanya dari dalam negeri saja tapi juga sektor atau konsumsi pangan yang diimpor, misalnya dari Thailand yang produksinya terganggu karena banjir besar yang masih berlangsung sampai saat ini. Jadi dengan demikian kita akan ada unsur imported inflation, kemudian juga inflasi yang dari dalam negeri. Artinya kedepannya saya cenderung untuk tahun 2012 kemungkinannya akan terjadi kenaikan lagi begitu ya. Kalau mungkin nanti bisa sampai sebutlah 4,5% misalnya overall di tahun 2011, mungkin 2012 akan naik barangkali kemungkinan sih di atas kepala 5%. Jadi kalau untuk suku bunganya sendiri kemungkinan bisa naik lagi nih Pak di tahun 2012 kalau seperti itu keadaannya ya dari inflasi.
BI rate kalau kita lihat sekarang ada di level 6%, merupakan yang terendah sepanjang sejarah Bank Indonesia pernah berdiri. Nah, trennya memang terjadi penurunan suku bunga ya. Bahkan kalau misalnya The Fed, kita tahu mereka mempertahankan suku bunga ke depan bisa sampai 2 tahun ke depan diperkirakan flat ya, itu mendekati 0 di sekitar 0,25%. Nah, bagaimana dengan Indonesia kelihatannya? Jadi kalau saya perkirakan artinya ya kemungkinan naik itu ada ya gitu, karena ya sekarang terendah ya, jadi mungkin naik ada, tapi kemungkinan bertahan juga ada. Jadi perkiraan ya barangkali untuk tahun 2012 ini 2012 yang akan datang ini kira-kira ya masih antara barangkali 5,5 sampai ke 6,5 lah ya gitu ya, dengan bias kemungkinan lebih naik ke atas. Lalu untuk dari tadi kembali lagi sedikit, Bapak sempat menyebutkan bahwa ekspor ini kemungkinan mengalami gangguan di tahun 2012 akibat dari krisis Eropa dan juga di Amerika. Sebenarnya dari figur ekspornya tahun 2011 ini sendiri seperti apa? Maksudnya apakah penurunan itu sudah sangat sedemikian mengganggu atau masih berpotensi baik-baik saja kah ke depannya? Ya, kalau 2011 ini kan masih pengaruh sudah ada ya, pengaruh sudah ada. Tapi mungkin target diperkirakan untuk capai 200 miliar US dollar pada akhir 2011 diperkirakan akan bisa tercapai atau mungkin mendekati itu. Nah, tapi kalau 2012 ya, jadi ini ada kombinasi memang ya. Satu sisi kemungkinan, jadi ekspor kita kan memang komponen komoditasnya cukup banyak ya gitu, mayoritas itu adalah komoditas ya gitu, seperti karet, kelapa sawit, kakao, dan komoditas yang seperti demikian. Kemungkinan 2012 itu akan di level tinggi ya gitu. Kenapa? Karena kenaikan harga minyak satu, kedua kekhawatiran juga ya, kekhawatiran pelaku pasar serta investor yang terkait itu, sehingga bisa menjadikan komoditas sebagai salah satu pilihan investasi. Nah, walaupun juga di sisi lain ada tekanan berkurangnya demand atau permintaan, itu juga bisa seperti itu. Tapi saya pikir mungkin akan di level cukup tinggi gitu. Jadi dari sisi nilainya masih tinggi, tetapi volumenya akan turun. Nah, gitu. Turun itu diperkirakan mungkin bisa sampai 25% barangkali ya. Kalau optimis 20%, kalau pesimis bisa sampai 30% turun. Ya Pak, lalu berikut mungkin ini sedikit saja mengenai bursa IHSG. Seperti yang kita tahu bahwa tahun ini tren IHSG cukup baik, sempat menembus sekitar sempat menembus level 4.000. Nah, seperti yang kita tahu bahwa saat ini kawasan Eropa sedang bergejolak. Nah, bagaimana nih 2012? Apakah dengan misalkan kalau Eropa nih crash atau apakah IHSG akan ikut tergoncang sementara atau akan berkelanjutan? Iya. Kita melihat di sini bahwa memang ada ancaman dan ada peluang gitu untuk IHSG ini. Ya, ancamannya seperti yang disebut tadi oleh Mas Wahyu, bahwa ya bagaimanapun itu kan pengaruh ya, apa yang terjadi di Eropa, terjadi di Amerika ternyata juga berpengaruh kepada dinamika atau fluktuasi daripada IHSG itu sendiri. Itu fakta yang terjadi di tahun ini. Tapi di sisi lain juga kita lihat bahwa ketika ada sentimen positif, maka IHSG itu terangkat biasanya lebih cepat daripada rata-rata bursa global. Nah, itu yang kita bisa lihat karakteristiknya. Di tahun 2012 kemungkinan seperti itu juga kurang lebih karakteristiknya. Nah, jadi peluangnya adalah ini, yang satu yang kita perlu perhatikan adalah kemungkinan bahwa di tahun 2012 Indonesia akan di-announce mencapai rating investment grade. Nah, rating investment grade ini akan mengundang capital inflow, harus dana masuk gitu. Kalau sekarang memang agak berkurang ya gitu, tapi kemungkinan itu akan balik lagi ya, kemungkinan besar itu akan balik lagi. Sebab mau kemana dana-dana global itu ya, ke Eropa repot, ke Amerika juga ya masih mengkhawatirkan, dan negara lain. Akhirnya memang diperkirakan Indonesia dan Vietnam menjadi sasaran daripada arus modal
investor global gitu. Jadi artinya nanti ketika masuk investment grade maka dana-dana pensiun global juga akan masuk ke Indonesia. Nah ini peluang kemungkinannya akan mengangkat mengangkat IHSG Indonesia. Jadi nah kalau saya coba lihat mungkin kalau sekarang kan 3.700-an dekat 3.800, mungkin kalau kenaikan 20% saja itu udah sekitar ya level bisa sampai 4.500 gitu. Optimis mungkin mudah-mudahan bisa menyentuh 5.000 gitu. Tapi kita ambil yang perkiraan ini dulu ya, yang moderat lah kira-kira ya sekitar 4.500 ya. Itu sebenarnya sih tidak terlalu tinggi banget karena kita juga pernah mencapai di tahun ini hampir 4.200 begitu kan. Jadi ya saya kira sih bisa lah dengan pertimbangan-pertimbangan demikian. Ya, terima kasih Pak Terima kasih, untuk Pak Alfred. waktunya kali ini. Ya demikian Pak pembincangan kami dalam Vibis Dialog. Sampai jumpa pada lain kesempatan.